사장님, 최 반장님 오셨어요. Assalamualaikum, apa kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat dan lancar terus rezekinya. Di sini saya akan menghadirkan sebuah alur cerita film yang berjudul Holy Night Demon Hunters yang diperankan oleh bintang utama dan idola kita yaitu Ma Dong-seok atau biasa kita panggil Don Lee. Film pun dimulai scene berlanjut dan beralih pada suatu perusahaan yang kantornya berada di ruko, yang dimana sedang ada klien meminta tolong kepada bos pembasmi iblis untuk mencarikan anaknya yang sedang diculik. 안녕하세요. 네, 들어가시면 됩니다. Pun setuju dan berangkat bersama dua asistennya yang bernama Sharon yang memiliki indera keenam dan asisten satunya yang bernama Kim Yong jadi videografer Kang Bau pun ya sampai di tempat yang diduga tempat pemuja iblis dikarenakan ada tulisan kuno di tembok bangunan tersebut. Kang Bau dan asistennya pun masuk dan menemukan sebuah pintu yang dijaga oleh 3 orang. Kang Bau pun tidak sabar untuk melakukan salam olahraga. Dan di saat Kang Bau mendaratkan pukulan terakhir pada ketiga preman, secara sengaja malah sampai menjebol pintu. Dan di balik pintu pun sedang melakukan ritual yang dimana yang menjadi tumbal adalah anak dari klien Kang Bau. Pemuja iblis pun melakukan perlawan kepada Kang Bau. Sementara itu Shoron merukyah anak dari kliennya agar iblis yang di dalam tubuhnya keluar. Kang Bau melakukan perlawanan sambil melindungi Shoron. Sementara itu Kim Yong melakukan tugasnya sebagai videografer. Sharon berhasil menerukyah, tidak lupa pula tempat ritual pun dibakar oleh Kang Bau. Scene beralih ke rumah sakit di mana Jung Won sedang memeriksa Eunso yang sedang berada di ruangan isolasi dan terikat erat pada ranjang. Tiba-tiba menghilang. Jung Won pun panik dan memeriksa ke ruangan adiknya dan adiknya tidak ada di ranjang. Dan ternyata Eunso berada di belakang Jung Won. Dan di saat Jung Won berbalik, Eunso menghilang dan kembali berada di tempat tidur lagi. Jung Won yang tidak percaya dengan hal mistis pun atas desakan partnernya yang bernama Marco mau tidak mau percaya hal mistis dan meminta pertolongan Kang Bau atas rekomendasi dari Marco. Jung Won menemui Kang Bau di saat Kang Bau dan asisten habis berbelanja. Tahu bahwa Jung Won direkomendasikan oleh Marco, Kang Bau pun menolak permintaan Jung Won. 저는 그쪽 분들하고 일하지 않습니다. 미안합니다. Won pun disuruh pulang dan sebelum pulang tidak lupa Jung Won menitipkan file yang berisi rekaman adiknya kepada Sharon. 제 동생 영상 기록인데요. Di saat Kang Bau bersantai bersama, asistennya Marco Pudaring menemui Kang Bau dengan tujuan agar Kang Bau mau membantu Jung Won. 날 용서하지 못하더라도 그 친구를 도와주면 안 되겠나?
Kang Bao pun terus kepikiran dengan Jung-won dan akhirnya Kang Bao memutuskan untuk membantu Jung-won. 행복한 밤 강바우 사장입니다. 혹시 시간 되시면 잠깐 보시죠. 은서를 한번 만나봐야겠습니다. Kini mereka berada di ruangan isolasi yang dimana Eun-soo terikat di ranjang. Sharon pun melakukan tugasnya sebagai peruqyah. 아이 뒤에 숨지 말고 Di saat Eun-soo sedang diobati, ternyata iblis di dalam diri Eun-soo memberontak. Dan tiba-tiba saja Eun-soo tidak ada di dalam ruangan isolasi dan ternyata Eun-soo keluar dari rumah sakit. Kang Bao mengejar Eun-soo di saat Kang Bao mengira Eun-soo dia dihadang oleh pasien yang tiba-tiba kerasukan. Merasa terlalu berbahaya jika meruqyah di rumah sakit, Eun-soo pun dibawa ke rumah. Tidak lupa Eun-soo diikat dan diberi lingkaran dari garam. Sharon pun melanjutkan mengobati Eun-soo. 이제부터 내가 묻는 말에 대답해. 그렇지 않으면 고통스러워. 손대지 마! Nee, ik heb het er bij niemand berhoed. Nou, nee. Infinito alterno ulteriore. Kang Bao yang merasa tidak beres di luar, ia pun keluar dan mendapati pasukan khusus pemuja iblis. Kong Bao-sho pun membasmi pemuja iblis tersebut. Setelah Kang Bao menyelesaikan pertarungannya dengan pemuja iblis tersebut, ia pun masuk dan mendapati Jung-won kerasukan. 정원 씨도 이 타이밍에 잠시 정원 씨 괜찮으세요? Kang Bao pun jalan-jalan dan mendapati di tembok rumah ada tulisan kuno yang ditemukan Sharon dengan indranya. 이것 때문에 계속 예상치 못한 상황들이 벌어진 거네요. 집 전체에 저주가 걸려 있어요. Kang Bao pun merusak tembok tersebut dan terdengar Eun-soo kesakitan. Kim Yok pun segera menuju tempat Eun-soo. 네가 그 불쌍한 아이들을 다 죽게 만들었잖아. 아저씨, 함께 그분에게 가자. Iblis di dalam Eun-soo pun mulai mempengaruhi Kang Bao. Hampir saja Kong Bao memburu Sharon. Jung-won yang tidak tahan dengan adiknya yang merasal tersakiti, secara tidak sengaja merusak lingkaran garam. 빨리 이름을 말해! 안 돼. 살려줘. Setelah Jung-won merusak lingkaran, Eun-soo tiba-tiba hilang lagi. 은서 빨리 찾아야. Mereka pun menuju ruang CCTV dan Kong Bao ke gudang setelah mendapatkan petunjuk dari Jung-won. Sementara itu Kim Yong Sharon dan Jung-won mencari Eun-soo. 혹시 우리가 모르는 곳이 있나? Kang Bao menemukan tempat ritual yang berada di dalam gudang. 여기들 모여 있었구만. Eun-soo pun akhirnya ketemu yang berada di atap. Kang Bao mengacak-acak para pemuja iblis.
di saat terpojok. Kang Bao pun mengeluarkan kekuatan iblis di dalam dirinya. Kang Bao pun kembali ke dalam rumah. Setelah tahu iblis yang dihadapinya, iblis tersebut ternyata bosnya iblis. Dan Sharon kembali melanjutkan meruqyah. Setelah Eunso hampir sembuh, iblis tersebut membuka sebuah portal. Hampir saja Eunso tersedot. Kang Bao pun melayangkan pukulan kepada bos iblis. Akhirnya Eunso pun sembuh. Di penghujung film, Kang Bowo dan asistennya memasuki tempat film iblis. Dan tidak lupa menghajar mereka. Film berakhir, terima kasih yang sudah menonton sampai di film selanjutnya.